Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada video yang cukup unik yang mungkin perlu kita simak gitu. Ya, ini video terkait debat capres kemarin, tapi ini saya kira barangkali banyak yang belum nonton ya. Polusi udara tak punya KTP, angin ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernapasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Ya, jadi betul Pak Prabowo gitu loh. Mau ngatasin banjir, ngatasin bencana alam kok kemudian yang dijadikan tumpuan kambing hitam adalah hujan, angin, nggak punya KTP. Ya, itulah fungsinya ilmu pengetahuan, Mas Adis. Kita punya lembaga yang namanya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Kita punya lembaga-lembaga yang diisi oleh ahli-ahli tentang alam semesta. Itu kan fungsinya bagaimana bisa memprediksi, bisa menganalisa tentang alam. Kan begitu. Ya memang tidak ada yang tahu kapan banjir, tidak ada yang tahu kapan gunung meletus. Tapi kan mengapa kemudian ada ahli vulkanologi? Kan karena mereka dengan ilmunya bisa memprediksi kapan suatu gunung akan meletus. Jangan kemudian menyalahkan gunungnya nggak ngomong, itu gunungnya nggak bicara dengan kita, nggak pamit dengan kita mau meletus. Ya, bukan begitu dong. Nah, alam gunung meletus ada tanda-tandanya. Tuhan telah memberikan ilmu itu semua. Bagaimana ketika ada binatang tiba-tiba lari turun gunung, itu tanda-tanda akan meletus. Kan ilmu Jawa juga sudah mengajarkan itu, ilmu titen. Kemudian setiap pergantian musim ada tanda-tandanya. Perubahan suhu atas sebuah wilayah di sekitar gunung juga tanda-tanda. Makanya kemudian Badan Vulkanologi juga telah membuat semacam perbedaan atau level-level gunung berapi. Kan ada level pertama normal, kemudian level siaga, level 2, kemudian level 3 level waspada, yang keempat level awas gitu. Nah, level-level itu menunjukkan perubahan yang sedang terjadi di sebuah gunung api. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada gunung api itu yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat agar waspada, agar antisipasi, agar jangan sampai terkena dampak letusan gunung berapi. Begitu juga kemudian ketika gunung meletus, ahli geologi, kemudian ada apa-apa, kira-kira ini potensi tsunami atau tidak, itu kan fungsinya. Jadi benar Pak Prabowo, masa yang disalahkan angin, masa yang disalahkan kemudian hujan, nggak punya KTP. Ya kalau pola pikirnya begitu ya pantesan saja Anies dulu pernah mengatakan bahwa Suratullah Anies turun dari langit jatuh ke bumi, bukan dialirkan ke laut. Lalu gimana? Ini kan mencampur adukan, menyalahgunakan, mengkambing hitamkan alam semesta, mengkambing hitamkan alam dengan atau atas ketidakbecusan, ketidakmampuan kita di dalam menanganinya, di dalam mengantisipasi. Alam diciptakan dengan segala macam karakteristiknya untuk dipelajari oleh kita semua, yang kemudian untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya. Ya memang secara 100% tidak mungkin kita bisa memprediksi alam, karena alam adalah bagian dari makhluk yang maha kuasa, makhluk Tuhan. Suatu saat bisa jadi memang melakukan hal-hal yang di luar prediksi, di luar nalar kita. Tetapi dalam konteks pemerintahan, bagi seorang pemimpin, kepala daerah,
gubernur, bupati, presiden. Tugasnya, kewajibannya adalah mengelola ilmu pengetahuan terkait alam itu untuk didistribusikan, untuk disampaikan kepada masyarakat, khalayak, termasuk informasi terkait potensi-potensi bencana alam yang akan terjadi. Setelah itu pemerintah membuat parameter antisipasi solusinya. Gitu Mas Ade, saya sepakat dengan Pak Prabowo, jangan nyalain alam. Kalau nyalain alam, yo petunjuk apa gunanya. Kemudian kita punya BNPB, kita punya BMKG, vulkanologi dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.